Halo guys, kita ketemu lagi di channel Gadget Me. Dan di hari ini saya mau nge-review Nintendo Switch Lite, yaitu si Switch yang nggak bisa nge-switch. Kayak gimana aja impresinya? Yuk kita langsung tonton aja. Yang kita dapetin kalau beli Switch Lite itu ada dua. Yang pertama Switch, dan yang kedua charger. Simple ya. Sesuai sama namanya, Switch Lite ini punya dimensi dan berat yang lebih enteng daripada Switch original. Ini bisa kita lihat dari pemakaian layar yang 5,5 inci, yang original itu 6,2 inci. Efeknya si Switch Lite ini lebih enak buat dipegang, kerasa lebih pas di genggaman tangan. Terus kalau touchscreen ini juga memudahin kita untuk menjangkau si layar sampai ke tengah. Lanjut ke bagian atas ada headphone jack, sebelah kanannya ada game card, lalu ada volume dan tombol power. Tekstur si Switch Lite ini pakai tekstur matte yang enak banget buat dipegang. Lalu di bawahnya ini kelihatan kayak grill speaker, tapi sebenarnya bukan. Ini cuma kayak ornamen. Buat speakernya ada di bawah, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Layout button dari si Switch Lite ini sebenarnya nggak terlalu banyak masalah. Cuman kalau komplain mungkin ada satu, yaitu bagian analog kanan. Kalau kita lagi mainin ini bakal kena terus sama tangan, jadi rasanya agak nggak enak. Ngomongin soal UI di Switch Lite ini, dia punya UI yang simple banget. Di bagian atas ini game-game yang udah kita install. Terus kalau pindah ke bawah ada Switch Online, News, eShop buat download game dan DLC, ada album. Di sini ada screenshot dari game, kayak gini contohnya. Terus ada bagian controller kalau kita mau connecting ke ikon tambahan dan sistem settings. Layar dari Switch Lite ini menggunakan teknologi LCD, jadi warna yang dihasilin itu lebih ke natural. Kalau misalkan OLED kan biasanya warnanya itu benar-benar mantap ya. Cuma kalau di sini lebih biasa, walaupun itu udah oke banget buat main. Sayangnya aja minusnya resolusinya ini baru 720p, bukan Full HD. Dan apalagi kita mainin Switch Lite ini jaraknya dekat sama mata, ini ketahuan banget kalau resolusinya itu masih kurang tajam. Terutama bagian garis-garis itu pasti ada sedikit patah-patah. Nah, kira-kira kayak gini impresi kalau main di Switch Lite. Soal performa ini oke, karena spesifikasinya dia kan sama aja kayak yang Switch original. Jadi soal FPS aman, nggak ada problem. Cuman, kalau dibilang komplain mungkin cuma ada satu, yaitu teksnya yang kecil banget. Apalagi di game ini tuh banyak deskripsi atau obrolan-obrolan yang serba teks, jadi kita mesti sering-sering baca. Itu bakal bikin mata kita sakit. Nah, contohnya aja di bagian menu, kalau kita lihat deskripsi weapon, ini tulisannya tuh kecil, dan juga keterangan-keterangan di bawahnya pun sama kecilnya. Jadi kalau mainin Switch Lite paling 1 sampai 1,5 jam, nah itu mata udah sakit, udah harus istirahat dulu. Biar tahu kayak gimana suaranya, yuk kita langsung coba dengerin aja. Jadi kualitas suara speaker si Switch Lite itu benar-benar biasa banget. Kalau kalian mau nikmatin audio yang lebih oke, mendingan kalian langsung colok aja headset ke Switch-nya. Soal library game, di Switch ini udah cukup banyak, mulai dari first party developer kayak Zelda, Mario, terus dari third party juga ada, buat kalian yang suka RPG contohnya ada Dragon Quest, ada Xenoblade, terus kalau yang suka action ada Bayonetta, buat first person juga ada Doom, atau game dengan grafik berat contohnya kayak Witcher 3. Kalau ngomongin konsol yang portable, pasti kita concern sama baterainya. Nah, untungnya di Switch Lite ini ada peningkatan dibanding Switch PS1. Kalau misalkan saya mainin Zelda itu kira-kira bisa sampai
4 jam baru habis, itu dengan tingkat brightness 30%. Namun kalau misalkan game yang grafiknya nggak terlalu berat, itu mungkin bisa lebih. Buat baterai yang kuat main sampai 4 jam, si Switch Lite ini bisa kita cas dengan waktu kisaran 3 jam kalau kita ngecas dari nol. Ini dengan catatan kita nggak pakai main ya kalau lagi ngecas. Karena waktu ngecasnya lumayan lama, kalau kalian mau bawa Switch Lite ini keluar rumah, pastiin selalu dalam keadaan full ya, supaya bisa main lebih lama. Sampailah kita di plus minus dari si Switch Lite. Plus yang pertama, dia harga lebih murah di kisaran 2,9 jutaan. Plus yang kedua, dia punya spek yang sama aja kayak Switch yang biasa. Jadi untuk performa akan sama, tidak ada pengurangan sama sekali. Dan yang ketiga adalah baterai yang lebih kuat dibandingkan Switch versi 1. Lalu yang keempat, dengan desain bodi yang lebih kecil, ini akan lebih enak buat kita pegang selama main. Terus kira-kira apa aja minusnya? Minus yang pertama, dia nggak bisa connect ke TV. Jadi opsi untuk main satu-satunya adalah dengan memegangnya langsung. Nggak ada mode tabletop atau mode ke TV dan sebagainya. Yang kedua, resolusi layar. Resolusinya dia masih 720p, jadi untuk garis-garis masih sedikit kurang tajam. Dan yang ketiga itu adalah soal speaker. Speaker si Switch Lite ini suaranya biasa aja. Jadi saya harap Nintendo buat kedepannya bisa kasih speaker yang lebih oke kualitasnya. Jadi kesimpulannya kalau kalian mau main game-game Switch dengan harga konsol yang lebih murah, dan kalau kalian nggak peduli sama fitur connect ke TV atau monitor, maka Switch Lite ini benar-benar cocok buat kalian beli. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya, like kalau kalian suka, dan jika kalian ada pertanyaan tentang Switch Lite, jangan ragu-ragu tanya aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.